Hai, welcome to Art Talkers. Kalau kamu udah nonton video yang kemarin saya upload, itu ngajarin banget ya buat kita semuanya untuk tetap lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Bisa aja hal yang terjadi bahkan lebih parah. Wanita ini bernama Elis Indriati yang berasal dari wilayah Pabuaran di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saat usianya 19 di tahun 2001, dibawa oleh pamannya ke Bangkok, negara Thailand. Awalnya jalan-jalan, akhirnya karena semakin mahir bahasa sono, dia pun memutuskan bekerja di Bangkok sejak tahun 2003 di sebuah restoran yang dimiliki rekan sang paman. 2 tahun kemudian balik lagi ke Indonesia karena bapaknya sakit dan kembali lagi ke Bangkok di tahun 2008 ketika sang ayah sudah meninggal. Cukup lama di sana sembari menjalin hubungan dengan pria Thailand, namun tidak mendapat persetujuan dari mamanya. Sang ibu kepengen Elis ini kawin sama orang asli Indonesia, kalau bisa Sunda juga karena kemarin cowoknya di sana kan beda agama. Mamanya nggak setuju, bolak-balik diteleponin suruh pulang takut anak gadisnya nekat nikah beneran dengan orang Thailand. Karena khawatir ini adalah permintaan ibunya yang terakhir, mau juga Elis balik ke Pabuaran Subang, lalu dijodohkan dengan saudara tetangganya di tahun 2012. Padahal lakinya pun pengangguran, tapi mereka mana peduli, yang penting Elis jangan sampai pindah keyakinan. Setahun kemudian perkawinan tersebut menghasilkan anak lelaki yang diberi nama Farel. Setelah ibunya meninggal di tahun 2014, akhirnya Elis minta cerai pada suaminya karena nggak sanggup lah tinggal sama cowok mau kondo yang nggak mau usaha nyari duit. Bayangin aja perempuan itu cuma jualan es dan gorengan selama 2 tahun untuk menghidupi keluarga. Lakinya kadang jadi kenek, kadang tukang parkir, itu pun kalau lagi mau. Seringnya geletak di rumah seharian sambil garuk-garuk paha atau nyanyi-nyanyi di warkop. Elis mikir lebih baik dia balik ke Bangkok karena bagaimanapun anaknya kan makin besar dan banyak kebutuhan wajib dipenuhi. Setelah cerai sayangnya malah keluarga sang suami yang mendapat hak asuh putranya di pertengahan tahun 2015. Elis kemudian menandatangani perjanjian dari pihak mantan mertuanya jika dia ingin menjenguk atau masih mau ketemu Farel, wajib tiap bulan mentransfer uang 2 juta rupiah untuk anaknya tersebut. Deal. Si Elis pun bekerja di sebuah rumah catering di Bangkok sejak bulan Februari 2016. Dalam setahun dia bisa mudik ke Subang 2 kali hanya untuk bertemu dengan putranya yang kini diasuh oleh mantan suaminya yang sudah menikah lagi. Channel Mabar Kriminal sudah terpercaya dengan serangkaian kisah yang dibawakannya. Pasti bisa buat kamu semua terhibur. Makanya saya nggak bosan-bosannya selalu ingetin kalian untuk mampir dan tonton semua videonya. Daripada bingung mau ngapain lagi, mendingan segera cus ke channelnya Mabar Kriminal. Hadir 3 kali dalam seminggu, mampu memenuhi hasrat kamu semua pencinta kisah-kisah kriminal. Cerita dan editannya nggak usah diragukan lagi. Karena digarap serius, udah pasti bukan channel yang abal-abal. Habis nonton kasus ini, yuk mampir bareng ke channelnya Mabar Kriminal. Kita lompat ke bulan Desember 2018, di mana dalam hal bercinta nampaknya Elis udah nggak peduli dengan kriteria, karena emang pengen banget punya suami baru, yang penting hati dan tubuhnya nggak kering-kering amat. Usianya udah 36, pasti susah-susah gampang cari yang mau. Akhirnya kenalan dengan seorang pria bernama Martin Kamta, usia 26, yang berprofesi sebagai kurir dan suka mampir juga ya ke rumah catering di mana Elis bekerja. Awalnya cukup manis dan suka saling icip tubuh satu sama lain walaupun belum ada kata sepakat untuk berpacaran. Bagi Martin ya dia pengen senang-senang aja, sementara Elis baper dan menganggap serius. Di bulan Januari 2019, perempuan itu minta kejelasan hubungan mereka karena mau sampai kapan cuma mesra-mesra di ranjang doang tanpa ada komitmen. Pengenlah nikah dan membangun rumah tangga, tapi Martin tetap nggak mau ngasih kepastian dengan alasan belum punya kerja yang mapan dan takut nggak bisa ngasih makan cewek tersebut.
Setelahnya malah Martin mulai suka minta duit dan nyuruh Alice beliin ini itu kalau emang serius, serta sebagai bukti bahwa perempuan tersebut mencintainya. Rada aneh loh ini, kok jadi kesannya Alice doang yang harus ngebuktiin cinta dengan berbagai pengorbanan. Dia pun curhat sama teman serta majikannya dan terbukti semua melarang untuk ngasih sepeser pun. Karena kalau saling cinta, ya harusnya sama-sama berkorban. Masa cuma satu orang aja yang berusaha untuk bisa bersatu? Itu mah azas manfaat. Hal ini juga dikemukakan kepada teman Alice bernama Jalal Hayat usia 34 asli Pakistan yang sudah hampir 10 tahun berada di Thailand. Kata Jalal, jangan mau disuruh-suruh transfer duit oleh Martin. Dikira nyari uang gampang, pakai keringat dan tenaga itu. Buat sekedar info bahwa Jalal ini bekerja sebagai salah satu juru masak di Sultanat Restoran Bangkok dan udah lama juga naksir kepada Alice, tapi ditolak oleh perempuan tersebut karena bukan tipenya. Atas saran dari kanan kiri, atas bawah, akhirnya Alice tegas ya bilang langsung pada Martin untuk tidak minta-minta uang. Gak maulah diporotin karena kalau sayang, mari kerja dan sama-sama menabung supaya bisa kawin. Lelaki itu cuma diam sambil tersenyum dan pergi. Besokannya gak pernah ada kabar apa-apa dan nge-reject segala macam panggilan telepon atau video call dari Alice. Berselang 3 minggu sesudahnya pada Valentine Februari 2019, malahan Martin memposting kemesraan merayakan hari kasih sayang bersama wanita lain yang kelihatannya usianya itu jauh di atas dia, mungkin hampir 50 tahun. Bahkan kemudian memamerkan cincin pertunangan yang bikin Alice nangis sejadi-jadinya. Dia sakit hati karena selama ini udah ngasih tubuh dan segala kesuciannya pada Martin dengan berbagai posisi. Sekarang ditinggal gitu aja kok rasanya pedih mendalam. Padahal di salah satu payudaranya udah dibuat loh tato atas nama Martin karena saking cintanya. Sekarang gimana lah mau ngapusnya itu? Dia pun ngamuk sama temen, majikan, dan sahabat lain yang kemarin ngasih saran untuk tidak mentransfer uang pada Martin. Lihat kan apa jadinya? Jomblo lagi, kosong lagi, balik lagi ke setelan pabrik. 3 bulan berlalu pada Juni 2019, Alice kenal dengan seorang pemuda pengangguran dari aplikasi kencan bernama Pasut Padongos usia 19 tahun yang aslinya dari Nontaburi. Dia lagi mencari kerja di sana dan ternyata saat ketemuan, Alice langsung jatuh cinta dengan wajah serta suara lembut pemuda ini. 2 kali kencan dengan makan di kafe bikin Alice langsung ngerasa bahwa Pasut adalah pria yang tepat sebagai calon suami kelak. Karena hanya pemuda ini yang mampu mengalihkan dunianya setelah ditinggal Martin kemarin sampai depresi. Selama semingguan, Alice dan Pasut begadang teleponan sampai pagi dan ngerasa bahwa dunia milik berdua. Walau beda usia 18 tahun, gampang itu mah cuma angka. Karena yang namanya cinta mampu menaklukkan segalanya. Cinta itu mampu menghancurkan tembok besar, bahkan sanggup memindahkan gunung kalau nggak ngerepotin. Bahkan keduanya udah ngomongin ya, kira-kira tampang anak mereka nanti mirip siapa wajahnya. Pada hari Senin 24 Juni 2019 pagi, Alice minjem motor majikannya guna dipakai nganter Pasut interview kerja di beberapa pabrik dan mall karena uang untuk ongkos ngepas banget. Siangnya dijemput dan ditraktir makan sampai lupa waktu. Ini bikin majikannya marah karena perempuan itu jadi males kerja, heboh ngurusin pacar baru. Namun bagi Alice ini adalah perjuangan cinta yang sesungguhnya. Dia nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Dulu dampaknya jadi kehilangan Martin, yang sekarang mah harus bisa memiliki Pasut seutuhnya walau harus ngeluarin duit banyak. Alice ini selalu berpedoman pada kata-kata William Shakespeare yang mengatakan, kekuatan cinta sanggup membuat binatang jadi manusia serta sebaliknya. Sekarang, dia rela menjadi binatang yang terpenting Pasut harus jadi suaminya. Pada hari Selasa 2 Juli 2019, Alice pun dipecat dari tempatnya kerja karena banyak bolos demi nemenin cowoknya cari kerja sana-sini. Utang dan kasbonnya udah numpuk buat ngebelanjain Pasut. Alice coba mencari kerja lain malah susah dapat. Akhirnya dia jualan lipstik dan krim malam secara online supaya ada uang masuk. Tapi cukup dinikmati karena sekarang udah tinggal satu kos dengan sang kekasih yang menurut ceritanya pada teman-teman nih, waduh dahsyat luar biasa si Pasut. Umur 19 tapi burungnya gede banget. Sampai Alice gemeteran di lantai serta bertekuk lutut. Itu juga alasan dia nggak mau pisah dari pemuda tersebut.
Pada hari Senin 22 Juli 2019, ternyata Pasut mudik dulu ke kampungnya disuruh orang tua karena selama berbulan-bulan di Bangkok nggak dapat kerja. Elis sempat sedih tapi wajib bersabar karena nggak mau juga melawan permintaan calon mertuanya. Selama beberapa hari mereka ini LDR, ternyata Pasut sering nyuruh untuk diisiin pulsa, dikirimin baju dan sepatu baru, transfer buat jajan serta permintaan lain yang agak ngerepotin karena uang Elis juga pas-pasan banget. Jualan online-nya nggak laku-laku amat. Sampai kemudian dia mendatangi kediaman Jalal, si koki dari restoran Sultanat, agar meminjami uang. Bukannya nggak mau ya laki-laki itu ngasih, tapi ya minggu lalu aja minjem belum dibalikin. Yang bulan lalu juga begitu, sama sekali belum dibayar. Jadi mending nggak usah lah, cari pinjaman di tempat lain aja. 2 hari kemudian pada Sabtu malam tanggal 27 Juli 2019, mendadak Elis datang ke rumah Jalal saat ada 2 temannya di sana. Mohon untuk dipinjamin duit namun masih ditolak. Yang ada setelahnya, Jalal ngajakin Elis untuk ikutan gabung minum alkohol bersama 2 teman lainnya daripada stres lah mikirin cowok terus. Dimauin sama Elis dan mereka pun menikmati bir sambil makan kacang kulit sampai menjelang pukul 3 pagi. Perlahan semuanya mulai tertidur pulas, hingga dengan nekat Elis mengambil kunci motor yang ada di meja ruang tamu, menghidupkan motor yang ada di teras rumah Jalal, lalu membawanya kabur dari sana. Dia tahu kok itu bukan motor Jalal, pasti kepunyaan salah satu temannya. Elis pun menuju ke rumah kos dan dimasukin itu motor dalam kontrakan. Dia menghubungi seorang teman dengan alasan mau menggadaikan motor karena sedang butuh uang cepat. Sayangnya 1 jam kemudian menjelang pukul 4 subuh, baik Jalal dan 2 temannya mendatangi kediaman Elis, lalu digedor sekuat tenaga sampai perempuan itu nyerah, kemudian membuka pintunya. Dia bilang lagi perlu uang untuk cowoknya, makanya mencuri motor tersebut. Seandainya diizinkan, biarlah digadai dulu sembari janji akan dibayar paling lambat bulan depan. Jalal dan 2 temannya yang kemudian diketahui bernama Mubasir Ula dan Komail Ziam malahan memukul wajah Elis sekuat tenaga lalu diseret ke kamar tidur. Sedikit di bawah pengaruh alkohol, ketiga lelaki ini pun menanggalkan pakaian Elis secara paksa lalu mulai membuka kaki perempuan tersebut selebar mungkin di atas ranjang. 2 orang memegangi tangan dan menutup mulutnya, 1 orang menggarap dia. Hal itu dilakukan secara bergantian berulang kali selama hampir 2 jam sampai Elis terkulai lemas. Jalal serta teman-temannya kemudian mengeluarkan motor dan kabur dari sana. Elis menghubungi salah satu tetangga untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Dari hasil visum di Rumah Sakit Samitivet Sukhumvit ternyata benar ya, ada luka yang cukup parah di daerah intim Elis. Sebagai bukti, dia telah mendapat perlakuan tidak terpuji dari Jalal, Mubasir, serta Komail. Bahkan ada tetangga yang kemudian bersaksi menguatkan keterangan perempuan itu, karena memang terlihat 3 pria tersebut keluar dari kontrakan Elis menjelang pukul 6 pagi. Ini yang kemudian ditelusuri polisi hingga berhasil menangkap ketiga lelaki yang aslinya dari wilayah Peshawar, negara Pakistan. Jalal sudah kenal baik dengan Elis, tega melakukannya karena emang suka dari dulu, namun gak pernah dilirik. Sementara Mubasir Ula, umur 35, bekerja sebagai kuli bangunan dan sudah berada di Bangkok selama 4 tahun. Dia ini si pemilik motor yang dicuri oleh Elis. Satu lagi namanya Komail Ziam, usia 27, baru 3 bulanan di Thailand dan sedang mencari kerja. Meski mengaku kesal karena masalah motor, akhirnya pada cerita jujur nih, bahwa narkoba serta alkohol yang mereka konsumsi beberapa jam sebelumnya mendorong hasrat untuk menggagahi Elis sepuas keinginan libido. Pengacara Songpon Chunom selalu berpatokan pada tingkat kesadaran para pelaku karena dilakukan di bawah pengaruh alkohol. Agak meringankan siapa lagi terpicu dengan amarah bahwa Elis terbukti memang mencuri motor dan berniat untuk menjualnya. Semuanya salah. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 16 Desember 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Bangkok menyatakan bahwa Jalal Hayat, Mubasir, serta Komail Ziam bersalah atas perbuatan menggagahi perempuan berusia 37 tahun tersebut. Ketiganya mendapat hukuman masing-masing 5 tahun kurungan. Sementara Elis Indriati juga kena vonis atas pencurian sepeda motor dan dihukum 2 tahun penjara.
Namun dia kemudian dibebaskan pada saat pandemi di bulan Agustus 2020 dan kembali ke Indonesia di pertengahan 2021. Soalnya cowok yang masih berondong kemarin menghilang, nggak bisa dihubungin. Bagaimana menurut kamu? Apakah si Pasut emang beneran cinta? Atau sama aja kayak cowok sebelumnya yang pengen menguras serta memanfaatkan uang Elis karena dalam kondisi menganggur? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.